Hai semuanya, pada tahun 2026, persaingan industri pangan global mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika sebelumnya keberhasilan suatu negara lebih banyak ditentukan oleh jumlah produksi komoditas yang dihasilkan, saat ini fokus utama telah bergeser kepada kemampuan menciptakan nilai tambah, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun transparansi dalam rantai pasok. Negara-negara yang memiliki sumber daya pertanian unggul tidak lagi cukup hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga harus mampu mengolah komoditas tersebut menjadi produk bernilai tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat besar tentu memiliki peluang strategis untuk mengambil peran penting dalam perkembangan industri pangan global. Selain mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan posisinya dalam rantai nilai global melalui pengembangan komoditas lokal yang unik dan bernilai ekonomi tinggi. Salah satu komoditas yang memiliki potensi besar adalah cabai katokon, yaitu cabai endemik yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Cabai ini memiliki karakteristik yang sangat khas, yaitu tingkat kepedasan yang tinggi, serta cita rasa fruity dan eksotis yang tidak dimiliki oleh banyak cabai lainnya. Keunikan tersebut menjadikan cabai katokon memiliki nilai diferensiasi yang tinggi dan berpotensi menjadi produk premium di pasar pangan nasional maupun internasional. Meskipun demikian, potensi besar tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, tingginya kadar air pada cabai katokon yang menyebabkan komoditas ini rentan mengalami kerusakan setelah panen. Selain itu, keterbatasan teknologi pengolahan dan fluktuasi harga yang cukup tinggi di tingkat petani juga menjadi hambatan dalam pengembangan komoditas ini secara berkelanjutan. Tidak hanya dari sisi teknis, tantangan lain juga muncul pada aspek pemasaran dan distribusi. Saat ini, sistem distribusi cabai katokon masih didominasi oleh metode konvensional dengan rantai distribusi yang panjang. Kondisi ini menyebabkan kurangnya transparansi harga, terbatasnya akses petani terhadap pasar digital, serta belum optimalnya distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari komoditas tersebut. Di era transformasi digital saat ini, perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, AI, dan blockchain membuka peluang baru untuk merevolusi sistem agribisnis menjadi lebih efisien, transparan, dan berbasis data. Teknologi tersebut memungkinkan proses produksi, distribusi, hingga pemasaran dilakukan secara lebih terintegrasi dan terukur. Momentum transformasi ini juga didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan secara aman dan produktif. Dengan adanya dukungan regulasi tersebut, pelaku usaha termasuk UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengadopsi teknologi dan meningkatkan daya saing usahanya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara hibrid dan penguatan pemasaran digital. Dengan dukungan teknologi AI serta ekosistem digital yang semakin berkembang, cabai katokon berpotensi menjadi produk unggulan berbasis single origin yang mampu bersaing di pasar global, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk mewujudkan transformasi digital dan hilirisasi cabai katokon secara berkelanjutan. Rekomendasi pertama adalah transformasi teknis dan standarisasi mutu. Industri pengolahan cabai katokon disarankan untuk menerapkan standar suhu pengolahan maksimal 50 derajat Celcius. Langkah ini penting untuk menjaga kandungan vitamin senyawa bioaktif yang terdapat dalam cabai, sehingga kualitas produk tetap terjaga dan masa simpannya menjadi lebih panjang. Selain itu, integrasi teknologi seperti IoT dan blockchain perlu diterapkan untuk mendukung pengendalian kualitas secara real time. Teknologi ini juga memungkinkan keterlacakan atau traceability produk dalam seluruh rantai pasok, mulai dari prosesi budidaya,
pengolahan hingga distribusi kepada konsumen akhir. Rekomendasi yang kedua adalah implementasi smart supply chain yang berbasis IoT dan blockchain. Penggunaan sensor suhu dan kelembapan yang terhubung dengan microcontroller dapat membantu memantau kondisi produk selama proses distribusi secara real time. Data yang diperoleh kemudian disimpan pada platform cloud dan diintegrasikan dengan QR code yang terdapat pada kemasan produk. Melalui sistem tersebut, konsumen dapat mengakses informasi lengkap mengenai asal-usul produk, lokasi produk, proses distribusi, hingga kualitas produk yang mereka beli. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat citra produk di pasar. Rekomendasi ketiga adalah penguatan ekosistem digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk memprediksi pola tanam dan panen, menganalisis tren pasar, menentukan strategi harga yang lebih dinamis, hingga memahami sentimen konsumen melalui berbagai platform digital. Dengan pemanfaatan AI, pelaku agribisnis dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan data yang tersedia. Inilah merupakan rencana visualisasi transformasi digital kami untuk Cabai Katokon. Dari kebun Toraja, Cabai Katokon naik kelas. IoT dan AI mengawal kualitas, QR Code menjamin keaslian. Transparansi penuh, nilai petani naik, transformasi digital untuk Indonesia emas. Namun demikian, implementasi teknologi ini tetap harus mengikuti regulasi pemerintah dan prinsip etika agar penggunanya aman, bertanggung jawab, serta tidak merugikan pelaku usaha kecil. Rekomendasi berikutnya adalah penguatan strategi pemasaran global dan branding. Cabai Katokon perlu diposisikan sebagai produk premium dengan pendekatan branding berbasis indikasi geografis dan konsep single region. Keunikan daerah asal Toraja harus dijadikan identitas utama yang membedakan produk ini dari cabai lainnya di pasar global. Untuk memperluas akses pasar, pemanfaatan marketplace nasional, platform e-commerce, dan kanal ekspor pemerintah perlu dioptimalkan. Dengan cara ini, petani dan pelaku usaha dapat menjangkau konsumen secara langsung tanpa harus melalui rantai distribusi yang sangat panjang. Integrasi teknologi AI pada platform e-commerce juga memungkinkan penerapan dynamic pricing dan sistem rekomendasi produk yang dapat meningkatkan efektivitas pemasaran. Sementara itu, penggunaan QR Code dan blockchain akan memberikan informasi produk yang transparan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen baik di pasar domestik maupun internasional. Rekomendasi selanjutnya adalah akselerasi niaga komoditas segar berbasis AI. Untuk produk Cabai Katokon yang dijual dalam bentuk segar dapat diterapkan sistem penilaian kualitas otomatis menggunakan teknologi computer vision. Melalui aplikasi seluler, petani dapat melakukan grading produk berdasarkan warna, ukuran, dan tingkat kesegaran secara otomatis. Sistem ini membantu menciptakan standar mutu yang objektif sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi antara petani dan pembeli. Terakhir, diperlukan upaya demokratisasi pasar dan transparansi harga. Pengembangan platform digital yang menghubungkan petani secara langsung dengan hotel, restoran, industri pangan, maupun konsumen akhir dapat mengurangi panjangnya rantai distribusi yang selama ini terjadi. Dengan dukungan analisis harga berbasis AI, sistem perdagangan yang lebih adil dapat diwujudkan sehingga petani memperoleh nilai jual yang sesuai dengan kualitas produk yang mereka hasilkan. Sebagai penutup, transformasi digital dalam pemasaran dan hilirisasi Cabai Katokon merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperbaiki sistem distribusi serta memperluas akses pasar. Melalui integrasi teknologi IoT, AI, dan blockchain yang didukung oleh pemerintah, Cabai Katokon berpotensi menjadi model agribisnis modern yang berkelanjutan, inklusif, berdaya saing global. Dan demikian, komoditas lokal ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Isma Nurwasila dengan NIM H07141019. Saya dari kelompok 12 dan pada saat kali ini saya akan melanjutkan pembahasan teman kelompok saya sebelumnya yaitu Diani
terkait video presentasi kelompok kami. Nah, sebelumnya teman saya Diani telah memaparkan dengan sangat jelas tentang rencana transformasi digital yang dirumuskan oleh kelompok 12, yaitu kelompok kami. Nah, rencananya yaitu untuk produk olahan cabai katokon yang berasal dari Toraja. Nah, Diani menjelaskan bagaimana teknologi digital seperti IoT atau Internet of Things, kecerdasan buatan AI, serta tata kelola data yang baik dapat mengubah cara kita mengenal cabai katokon dari hulu ke hilir. Nah, mulai dari proses budidaya, panen, pengolahan, menjadi saus dan bubuk, hingga pemasaran ke konsumen. Nah, setelah pembahasan itu, sekarang giliran saya untuk melanjutkan pemaparan tersebut. Nah, kalau misalkan ini tadi itu berbicara tentang rencana besar dan transformasi digitalnya, maka saya akan menjelaskan tentang alat yang kami gunakan untuk mengumpulkan data dari konsumen guna mengetahui sejauh mana rencana tersebut dapat diterima dan memberikan dampak. Nah, dengan kata lain, saya akan memaparkan secara lengkap dan detail tentang instrumen penelitian yang menjadi tugas utama dalam video presentasi Meet ini. Nah, teman-teman, mari kita mulai. Jadi, apa sih itu instrumen penelitian? Nah, dalam metodologi penelitian, instrumen penelitian itu adalah alat atau sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari responden. Jadi, instrumen ini tuh harus memenuhi dua syarat utama, yaitu yang pertama dia tuh harus valid dan reliable. Jadi, teman-teman, apa artinya valid? Nah, kalau valid itu intinya instrumen itu bahwa harus terkonfirmasi bahwa dia itu benar, mengukur apa yang hendak diukur. Nah, reliable itu artinya dia konsisten. Jadi jika digunakan berulang kali pada subjek yang sama, hasil itu akan sama atau tidak jauh berbeda. Lanjut. Nah, kalau misalkan di penelitian kami, saya memutuskan untuk menggunakan kuesioner atau angket dalam bentuk online. Jadi selain dari keputusan saya, itu juga merupakan instruksi yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Okta, yang dimana Google Form itu mengharuskan untuk kita juga membuka akses dan memberikan link akses kepada beliau agar beliau bisa melihat hasil dari perolehan responden kami dan apakah sesuai dengan target 100 responden yang ditugaskan dan bagaimana sih demografi beserta bagaimana hasilnya nanti. Nah, yang pertama, jadi alasan itu merupakan alasan kuat kenapa kita menggunakan Google Form. Selain itu, kalau dari alasan kami, selain dia gratis, mudah, dan memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan untuk dicapai dalam presentasi Meet transformasi digital ini. Nah, selanjutnya saya akan menentukan bagaimana sih skala pengukuran dari pertanyaan ataupun Google Form yang kita buat. Jadi skala pengukuran itu adalah aturan untuk mengubah jawaban kualitatif menjadi angka yang bisa diolah secara statistik. Nah, di sini saya menggunakan salah satu skala yang umumnya digunakan oleh orang-orang dalam penelitian kualitatif, yaitu menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert yang saya gunakan ini rentangnya dari berapa sampai berapa sih? Nah, saya gunakan itu dari rentang 1 sampai 5. Kenapa 5 poin? Karena ini yang paling umum digunakan dalam penelitian perilaku konsumen. Jadi dia itu cukup memberikan variasi jawaban tapi tidak terlalu banyak sehingga membingungkan responden, tidak seperti skala Likert yang dari 1 sampai 7 ataupun 1 sampai 10. Jadi misalkan skor 1 itu berarti sangat tidak setuju. Jadi responden ini jika dia itu sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Skor 2 yaitu tidak setuju. Berarti cenderung tidak setuju dengan tapi tidak sekuat skor 1 tadi. Nah, selanjutnya ada skor 3 netral, responden tidak punya pendapat kuat atau berada di antara setuju dan tidak setuju. Terus skor 4 berarti setuju, responden cenderung setuju dengan pernyataan, dan yang akhir skala Likert 5 yaitu sangat setuju, di mana tingkat persetujuan ini yang paling tinggi. Jadi semua pertanyaan dalam kuesioner kami itu bersifat tertutup. Responden juga itu bisa memilih 5 skor itu dan tidak ada pertanyaan esai yang kami berikan, tidak ada isian panjang. Ini tuh gunanya agar proses pengisian cepat dan tidak ada data yang terlewat. Lanjut, jadi sekarang saya akan berbicara tentang kriteria responden. Jadi ini salah satu bagian yang krusial karena jika penentuan responden itu salah, data yang kita kumpulkan itu bisa-bisa tidak sesuai dan bisa bias, dan kesimpulannya itu
yang kita tarik di akhir nanti itu bisa salah. Jadi bayangkan jika kita menanyakan persepsi tentang fitur AI dalam produk cabai kepada seseorang yang memang tidak pernah menggunakan produk cabai sama sekali. Tentu saja jawabannya akan berbeda dengan konsumen yang rutin membeli saus sambal setiap minggu. Nah, untuk menghindari itu makanya saya gunakan yang namanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusi ini itu syarat yang harus dipenuhi ada 3. Misalkan pertama itu responden harus berusia 17 sampai 55 tahun. Jadi ini itu usia produktif yang sudah bisa mengambil keputusan belanja sendiri. Kedua, responden harus pernah membeli produk cabai, entah itu saus sambal, bubuk cabai ataupun sambal instan. Nah, ini tuh memastikan responden memiliki pengalaman yang relevan. Nah, ketiga, responden itu harus bersedia mengisi kuesioner sampai selesai. Nah, untuk kriteria eksklusi adalah kondisi yang menyebabkan seseorang tidak boleh menjadi responder. Nah, ada 2. Pertama, dia itu belum pernah membeli produk olahan cabai, dan yang kedua itu mengisi kuesioner tidak lengkap. Itu merupakan kriteria eksklusinya. Nah, untuk memastikan kriteria ini terpenuhi, saya merancang 2 pertanyaan screening di halaman pertama Google Form, yaitu pertanyaan screening pertama, apakah Anda pernah membeli produk olahan cabai dalam 6 bulan terakhir? Jika jawab tidak, form langsung berakhir. Nah, pertanyaan screening kedua, berapa usia Anda? Jika di bawah 17 atau di atas 55 tahun, form langsung berakhir. Jadi hanya yang lolos screening yang bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti. Yang bagian intinya itu adalah 12 pertanyaan dengan skala 1 sampai 5 yang akan saya bacakan. Nah, untuk variabel X itu yaitu transformasi digital. X1-nya itu tentang IoT, cloud, blockchain, meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk cabai katokon. Terus X2 itu saya aman beli jika sistem patuh, regulasi data dan tata kelola AI. X3 itu tentang traceability, QR code, membuat saya lebih terpercaya, dan X4 itu penggunaan AI harus beretika dan bertanggung jawab. Nah, untuk variabel M atau efisiensi rantai pasok, M1 itu computer vision, membantu memilah kualitas cabai secara akurat. M2 itu tentang smart logistics, membuat produk sampai cepat dan segar, dan M3 itu saya setuju dynamic pricing asalkan transparan dan adil. M4 itu tentang thermal control, membuat produk higienis dan berkualitas. Nah, untuk variabel Y itu atau yang saya kategorikan sebagai nilai tambah ekonomi, untuk ya saat itu saya bersedia bayar lebih untuk produk berbasis AI. Untuk ya 2, saya akan beli lebih sering jika produk mudah ditemukan. Untuk ya 3, indikasi geografis membuat saya lebih yakin beli cabai katokon. Dan yang 4, saya dukung keberlanjutan usaha cabai katokon untuk ketahanan pangan. Nah, kami menerapkan 4 prinsip etika penelitian, yang dimana yang pertama itu ada informed consent. Jadi responden diberi penjelasan tujuan penelitian di awal form. Kedua, kerahasiaan data, tidak ada nama yang dipublikasikan. Dan 3, data hanya untuk kepentingan akademik. Dan 4, responden bebas berhenti kapan saja tanpa sanksi. Nah, jadi instrumen penelitian kami itu merupakan kuesioner Google Form dengan skala Likert 1 sampai 5, ada screening di awal, lalu data demografi, lalu 12 pertanyaan inti, dan memenuhi target 100 responden dengan teknik purpose sampling. Harapan saya, data yang dikumpul dapat berkualitas dan siap diolah di Smart Plus 4 oleh Mirna. Itu saja dari saya, Isma Nurwasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfsakti dengan NIM H0712410118. Nah, pada sesi kali ini presentasi kelompok 12, saya akan memaparkan fondasi data lapangan sebelum kita masuk ke analisis struktural LS. Sebelum membedah materi di slide presentasi, saya ingin memperlihatkan langsung kepada rekan-rekan langsung layar Google Form kami. Nah, ini teman-teman yang ada di depan layar teman-teman. Nah, ini adalah raw data atau data mentah dari kuesioner pengaruh transformasi digital dan AI terhadap nilai ekonomi cabai katokon. Bisa dilihat di layar teman-teman, kita memiliki 100 respon yang valid. Data ini merekam secara real demografi serta tingkat persetujuan responden, mulai dari pelaku di hulu hingga konsumen di hilir yang ada di ekosistem cabai katokon ini. Nah, kita tidak sedang berasumsi, melainkan berpijak pada data aktual dari pasar.
Nah, tentu membaca data mentah dari from ini satu persatu ya, tidak akan efisiensi dan mungkin agak sulit ditarik kesimpulan strateginya. Oleh karena itu, saya akan beralih ke slide presentasi untuk membedah ringkasan analisis dari 100 responden yang kami telah lakukan. Baik, rekan-rekan bisa melihat pada di layar teman-teman visualisasi yang merangkum inti dari penelitian kita. Nah, di satu sisi kita berhadapan dengan komoditas pertanian lokal seperti cabai katokon yang identik dengan proses manual. Nah, di sisi lain kita membawa wacana transformasi digital. Nah, pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah apakah integrasi teknologi canggih ini benar-benar mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata atau sekedar tren yang dipaksakan atau tren yang dipaksakan saja. Baik. Nah, 100 data respon lapangan yang baru kelompok kami lakukan yang tunjukkan tadi adalah instrumen utama kita untuk menjawab pertanyaan ini secara objektif. Nah, kita beralih ke slide kedua. Perhatikan, teman-teman bisa perhatikan grafik demografi pada layar. Nah, data ini secara strategis membagi pasar ke dalam dua segmen utama. Nah, di sebelah kiri layar teman-teman, grafik menunjukkan 70% responden kita berada di rentang usia 17 hingga 25 tahun. Nah, mereka ini adalah digital native. Nah, mereka sasaran utama yang secara teknis paling siap untuk mengadopsi inovasi sistem pelacakan digital. Nah, kemudian di sebelah kanan teman-teman, diagram batang memperlihatkan 60% responden adalah mahasiswa yang mewakili mahasiswa mewakili suara konsumen akhir di area perkotaan. Kemudian sementara itu di sebelahnya ada 12% adalah petani, nah yang bertindak sebagai produsen hulu. Kemudian analisis dua arah ini mutlak diperlukan. Nah, sistem informasi yang kita bangun harus mampu menekan biaya operasional bagi para petani, sekaligus memberikan jaminan kualitas bagi konsumen. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide ketiga. Ini merupakan peta respon pasar terhadap transformasi digital yang bertindak sebagai variabel variabel X. Nah, secara keseluruhan pasar merespon dengan sangat positif. Namun teman-teman bisa perhatikan dua batang grafik yang paling tinggi di layar. Nah, skor persetujuan tertinggi justru tidak jauh pada kecanggihan teknologi IoT atau cloud. Metrik tertinggi dipegang oleh indikator pengguna AI beretika dengan skor 4,3 teman-teman. Nah, disusul ketat oleh kepatuhan regulasi data pribadi dengan skor 4,35. Nah, implikasi bisnisnya sangat tegas. Pasar siap menyerap produk agribisnis berbasis teknologi dengan syarat mutlak tata kelola privasi dan keamanan data mereka harus terjamin aman. Kemudian kepercayaan publik adalah fondasi sebelum sistem diimplementasikan. Kemudian di slide keempat ini kita beralih ke slide 4. Menganalisis metrik ekonomi pada variabel Y. Nah, apakah optimisme terhadap teknologi berbanding lurus dengan kesediaan konsumen merogoh uang lebih. Nah, grafik perbandingan di layar teman-teman memperlihatkan sebuah anomali pasar yang tajam. Nah, batang bagian kiri, bagian kelompok petani ini
ini sangat tinggi di angka 4,42. Para petani memiliki insting bisnis yang taktis. Teknologi rantai pasok pintar dilihat sebagai aset investasi yang langsung mengamankan kualitas panen dan menaikkan margin keuntungan para petani. Nah, sebaliknya pada batang bagian kanan, mahasiswa sebagai konsumen hilir sangat sensitif terhadap harga. Mereka berada di angka skor 3,52, namun indikator tertinggi mereka ada pada sertifikat indikasi geografis dengan skor 4,12. Jadi kesimpulannya bagi pasar konsumen akhir, fitur kecerdasan buatan bukanlah nilai jual yang membuat mereka membayar mahal, melainkan jaminan autentisitas dan bukti legalitas keaslian produk. Nah, kemudian terakhir tiba di slide kelima kami. Oke. Nah, rekan-rekan bisa melihat alur diagram di layar. Data deskriptif yang baru saja kita bedah mengonfirmasi bahwa strategi transformasi digital cabai katokan ini menuntut dua pendekatan, yaitu di ranah B2B. Fokus sistem adalah efisiensi logistik untuk para petani. Kemudian di ranah B2C, sistem berfungsi sebagai alat validasi keaslian untuk membangun kepercayaan konsumen di perkotaan. Nah, harapan dan sentimen pasar telah terbukti valid. Langkah selanjutnya adalah membuktikan korelasi antara variabel tersebut secara empiris dan terukur. Nah, seluruh sentimen responden ini telah kami formalisasikan ke dalam uji model struktural PLS, persis seperti yang tergambar pada skema sebelah kanan layar. Teman-teman, analisis statistik mengenai seberapa signifikan korelasi jalur antara transformasi digital terhadap nilai tambah ekonomi akan dipaparkan secara detail oleh rekan saya. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Febriasari dengan NIM H0712411078. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya sebelumnya. Nah, bagian saya di sini saya menjelaskan bagian Smart PLS, atau dengan kata lain saya yang akan menjelaskan bagaimana sih alur pengerjaan dari Smart PLS ini sendiri. Nah, jadi di sini kita sepakat satu kelompok untuk mengambil responden sebanyak 100, dan di mana riset ini didasarkan pada data real dari file kuesioner pengaruh transformasi digital dan AI terhadap nilai ekonomi cabai katokon, di mana di jawaban formnya nah, saya luruskan lagi ya. Jadi yang saya jelaskan ini adalah file yang saya masukkan di Smart PLS. Nah, jadi yang saya masukkan adalah hasil jawaban dari 100 responden yang sudah kami sebarkan di Google Form. Dan form responsnya melibatkan yang 100 tadi ini respondennya, di mana ada perempuan yaitu sebesar 65%, dan dengan dominasi kelompok usia produktifnya antara 17 hingga 25 tahun sebanyak 70%. Dan hal ini tentunya sangat menarik karena artinya ceruk pasar atau sudut pandang yang kita tangkap berasal dari generasi muda. Kenapa? Ya karena saat ini yang paling sulit atau kita tahu bagaimana pemikirannya lebih ke anak mudanya. Karena kalau orang tua ya kita tahu kalau dia memang sudah pasti rata-rata suka ya sama cabai. Dan berdasarkan
kontributor terbesarnya itu adalah kelompok pelajar dan mahasiswa, di mana di sini itu sebanyak 60%. Nah, yang kemudian itu kelompok petani lokalnya di lapangan itu sebanyak kurang lebih 12%. Nah, sebagian besar respondennya itu berasal dari Kota Makassar, di mana di sini itu sebesar 58%. Kenapa? Karena di Sulawesi Selatan itu paling banyak memang warganya di Makassar. Nah, dan wilayah asal komunitasnya itu atau kota atau daerah yang memang tujuannya kita itu adalah Toraja sebesar 21%. Nah, angka ini itu mempresentasikan ekosistem yang tepat ya menurut saya, di mana perpaduan antara petani sebagai produsen di Toraja dan masyarakat urban sebagai konsumen utama di Makassar itu sudah valid. Dan tentunya di Toraja sendiri ada beberapa juga yang sebagai konsumen, hanya beberapa yang petani saja. Dan yang intinya tujuan responden kita itu hanya dikhususkan untuk konsumen saja. Entahlah dia itu juga akan membuat cabai produknya, tapi intinya dia pasti akan tetap konsumsi. Jadi tujuan intinya kita itu kepada konsumen yang nantinya kalau misalkan kita membuat produknya, dia akan mengonsumsinya. Nah, jadi setelah saya itu mendownload jawaban dari 100 respondennya itu dalam bentuk CSV, seperti pada gambar di atas, langsung saya masukkan di bagian Smart PLS. Ternyata dia itu error karena datanya itu harus dibersihkan dulu. Dan saya baru ingat, untungnya saya itu record penjelasan dari dosen saya. Jadi saya tuh bersihkan sesuai dari anjuran dosen saya, di mana di sini tuh saya membuat 3 variabel ya, di mana variabel satunya itu saya ubah pertanyaannya itu, saya bersihkannya jadi XX saja dan saya hapus beberapa. Adalah pokoknya saya itu bersihkan sehingga bisa kebaca. Nah, setelah itu saya langsung masukkan di bagian Smart PLS, di mana di sini itu saya masukkan 3 variabel dan masing-masing variabelnya itu ada 4 di dalamnya pertanyaan, di mana saya sudah ubah menjadi X1 sampai X4, begitupun di variabel kedua jadi Y1 sampai Y2, dan begitupun selanjutnya itu M1 sampai M4. Nah, jadi saya itu mengambil masing-masing variabel ini, saya buat menjadi gambar di atas. Nah, jadi supaya di tabelnya itu dia itu berurut, maka di bagian nama variabelnya itu saya berikan nomor, karena di bagian tabel itu dia itu berdasarkan alfabet. Dan kalau dia itu huruf, dia itu tidak akan berurut. Dan dilihat ya, dia itu ada 1, 2, 3. Jadi di tabelnya itu nanti berurutan sesuai variabelnya. Nah, jadi di sini itu saya akan menghubungkan antara variabel satu dengan lainnya dengan panah. Jadi dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa saya di sini menghubungkan dari variabel transformasi digital mengarah ke rantai pasok. Nah, kenapa saya menghubungkan ini? Karena transformasi digital dan teknologi AI ini tuh bertindak sebagai sebab atau variabel independen. Sedangkan efisiensi rantai pasok ini adalah akibat atau variabel dependen. Nah, arah panah ini itu tentunya membuktikan bahwa modernisasi teknologi di hulu itu menjadi prasyarat untuk memperbaiki operasional di tengah. Nah, kemudian ketika teknologi seperti computer vision untuk sortir mutu, kontrol suhu otomatis, dan smart logistik diterapkan ini, dampaknya itu adalah hambatan distribusi cabai katokon terpangkas dan menjauh lebih baik dan efisien. Nah, kemudian bagian panah kedua yaitu dari efisiensi rantai pasok menuju ke variabel nilai tambah ekonomi. Kenapa? Karena di jalur ini itu efisiensi rantai pasok itu diposisikan sebagai sebab, dan nilai tambah ekonomi ini adalah akibat atau muara akhir dari kinerja operasional yang baik. Nah, cabai katokon ini itu adalah produk pertanian yang cepat rusak. Jadi, jika rantai pasoknya efisien atau produknya itu cepat sampai dan tetap segar, kemudian juga biaya logistiknya itu ditekan, maka resiko kerugiannya kita itu akibat cabai membusuknya itu akan berkurang drastis, yang secara langsung juga bisa menaikkan probabilitas dan nilai ekonomi komoditas. Nah, kesimpulannya,
arah panah ini itu menunjukkan bahwa teknologi AI dan digital ini adalah alat penggeraknya, kemudian efisiensi rantai pasok ini adalah mesin jalannya, dan nilai tambah ekonomi ini adalah hasil akhirnya. Nah, adapun analisis order model dalam penelitian ini itu diukur menggunakan 4 alat uji utama. Yang pertama itu adalah uji validitas konvergen, yaitu melalui nilai order loading untuk melihat kekuatan korelasi indikatornya. Kemudian yang kedua adalah uji average variance extracted atau AV untuk mengukur kemampuan variabel dalam menjelaskan keragaman indikatornya. Kemudian yang ketiga adalah uji validitas diskriminan, yaitu untuk memastikan indikator tidak saling tumpang tindih dengan variabel lain. Dan yang keempat itu adalah uji reliabilitas, itu menggunakan Cronbach alpha serta composite reliability untuk menjamin konsistensi dan keandalan seluruh instrumen kuesioner cabai katokon. Nah, jadi tahap selanjutnya itu bagian analisis, di mana di sini itu sudah terdapat ya variabel transformasi digital itu memiliki indikator X1 sampai X4, efisiensi rantai pasok itu memiliki M1 sampai M4, dan nilai tambah ekonomi itu memiliki Y1 sampai Y4. Nah, di sini kita mau tahu apakah semua variabel kita ini sudah valid atau belum. Dengan itu kita cek di bagian order loadingnya, di mana saat pertama kali algoritma PLS dijalankan, beberapa indikator seperti X1, X2, M1, M2, Y1, dan Y2-nya itu ternyata bermasalah. Ini kita lihat dari sisi order loadingnya, di mana angkanya itu berada di ambang batas baku, yaitu di bawah 0,70. Dan dia ini juga berwarna merah, dan itu yang harus kita lakukan eliminasi, di mana kita eliminasi secara bertahap, dan kita urutkan mulai dari angka yang paling jauh dari angka 0,70 ke bawah. Nah, jadi di sini itu saya eliminasi sampai hanya tersisa angka 0,70 ke atas, atau dengan kata lain angka hijau. Ini itu agar semua indikatornya itu valid. Kenapa kita harus mengeliminasinya? Karena artinya angka merah ini itu angka yang membuat kuesioner ini itu menjadi pertanyaan yang terlalu bias atau kurang dipahami oleh responden, di mana korelasinya itu sangat lemah dalam menjelaskan variabel induknya pada ekosistem cabai katokon. Jadi ini tuh kita harus eliminasi. Nah, itulah tadi bagian penjelasan alur pengerjaan di bagian Smart PLS. Nah, untuk lebih detailnya itu di bagian interpretasi analisisnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diesim Latapo dengan NIM H01241077 dari Program Studi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil analisis PLSM atau Smart PLS yang telah kelompok kami buat. Kami mengambil topik pangan yang berfokus pada cabai katokon khas daerah Toraja. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke penjelasannya, laporan interpretasi hasil analisis kami. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa pada layar tampil laporan interpretasi hasil analisis PLSM atau Smart PLS kami. Judul yang kami ambil adalah pengaruh transformasi digital terhadap nilai tambah ekonomi dengan efisiensi rantai pasok sebagai variabel mediasinya. Nah, adapun yang kami lakukan pertama-tama adalah evaluasi model pengukuran atau author modelnya. Nah, untuk melakukan evaluasi model pengukurannya, pertama-tama kita harus uji validitas konvergennya terlebih dahulu, atau yang sering disebut convergent validity. Nah, validitas konvergen diukur dengan melihat nilai outer loading dan average variance extracted atau AVE-nya, di mana nilai outer loading yang dapat diterima minimal sebesar 0,70. Nah, nampak juga pada layar bahwa variabel indikator outer loading dan juga beserta keterangan berdasarkan dari kuesioner yang telah kami buat didapatkan seperti pada tabel berikut. Pada variabelnya kami buat menjadi 3 variabel, yaitu adalah variabel X, variabel M, dan juga variabel Y. Di mana variabel X itu adalah transformasi digitalnya, kemudian variabel M itu adalah efisiensi rantai pasok, dan variabel Y-nya itu adalah nilai tambah ekonominya. Nah, seperti yang nampak juga pada tabel bahwa untuk setiap variabel itu berisi 2 yang mewakili setiap pertanyaannya. Nah, pada kuesioner sebenarnya kami itu membuat 4 pertanyaan untuk setiap variabel. Namun kami lakukan eliminasi pertanyaannya hingga dikumpulkan menjadi 6 pertanyaan yang mewakili setiap variabel.
di mana untuk setiap variabel itu hanya ada dua pertanyaan yang kami ambil, sehingga variabel X-nya indikatornya X3 dan X4, kemudian variabel M ada indikator M3 dan M4, lalu pada variabel Y-nya itu ada indikatornya Y3 dan Y4. Kemudian untuk outer loading dari X3 itu adalah 0,883, kemudian outer loading untuk X4-nya itu 0,781, kemudian outer loading untuk M3-nya adalah 0,766, kemudian outer loading untuk M4 adalah 0,845, dan juga outer loading dari Y3 adalah 0,890, dan yang terakhir outer loading dari variabel Y4 adalah 0,777. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa nilai outer loading yang dapat diterima itu minimal sebesar 0,70, sehingga outer loading untuk setiap variabel dari kuesioner kami ini sudah memenuhi atau valid karena nilai outer loadingnya itu sudah melebihi atau lebih besar dari 0,70 atau batas minimalnya. Nah, kemudian seluruh indikator memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70 sehingga dinyatakan valid dan mampu merefleksikan konstruknya dengan baik. Nah, kemudian selain nilai outer loading seperti yang dijelaskan tadi juga adalah average variance extracted-nya atau AVI-nya, di mana pada tabel nampak variabel untuk transformasi digital, efisiensi rantai pasok, dan juga nilai tambah ekonominya mewakili variabel X, M, dan Y, di mana nilai AVI-nya itu adalah 0,695 untuk transformasi digital, kemudian 0,651 untuk efisiensi rantai pasok, kemudian 0,698 untuk nilai tambah ekonomi. Nah, keterangannya itu tentu saja valid atau sudah memenuhi karena nilai AVI untuk seluruh variabel itu harus lebih besar dari 0,50 dan nilai AVI-nya itu melebihi 0,50 sehingga validitas konvergennya terpenuhi, yang artinya lebih dari 50% variance indikatornya dapat dijelaskan oleh konstruknya masing-masing. Nah, kemudian selain uji validitas konvergennya, kemudian kita uji reliabilitasnya atau reliability-nya. Nah, nampak pada tabel juga bahwa variabel si digital, efisiensi rantai pasok, dan juga nilai tambah ekonominya, di mana nilai RHOC-nya atau composite reliability-nya itu adalah 0,819, 0,788, dan 0,821, di mana keterangannya itu reliable atau lebih besar dari 0,70. Nah, nilai composite reliability-nya ini atau RHOC-nya ini seluruh variabelnya itu melebihi 0,70 sehingga reliabilitasnya ini terpenuhi. Yang berarti bahwa indikator-indikator penyusun setiap variabel konsisten dalam mengukur konstruknya. Nah, sebagai catatan, Crouch-Batch alpha berada di bawah 0,70 karena masing-masing konstruknya itu hanya terdiri dari dua indikator. Namun demikian, sumber menyatakan bahwa composite reliability-nya atau RHOC-nya ini merupakan ukuran reliabilitas yang lebih akurat dalam PLSM-nya atau Smart PLS, sehingga kondisi ini itu masih dapat diterima. Nah, kemudian yang ketiga adalah uji validitas diskriminan atau diskriminan validity. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita sudah melakukan uji validitas konvergennya, kemudian kita uji reliabilitasnya. Maka yang ketiga adalah kita melakukan uji validitas diskriminan atau diskriminan validity-nya dengan kriteria validitas yaitu HTMT. Heterotrait monotrait ratio atau HTMT ini digunakan sebagai kriteria validitas diskriminan dalam PLSM atau Smart PLS. Nah, nilai HTMT yang melebihi 0,90 mengindikasikan potensi tumpang tindih antar konstruk. Nah, dapat dilihat pada tabelnya itu pasangan variabel yang pertama yaitu efisiensi rantai pasok dan juga transformasi digital, di mana nilai HTMT-nya itu adalah 1,130. Kemudian yang kedua adalah nilai tambah ekonomi yang memiliki pasangan variabel dengan transformasi digital yang memiliki nilai HTMT 0,864. Kemudian yang ketiga adalah pasangan variabel nilai tambah ekonomi dan juga efisiensi rantai pasok, di mana nilai HTMT-nya itu 1,209. Nah, berdasarkan nilai HTMT-nya tadi, juga didapatkan batas max. Nah, batas max-nya itu seperti yang dijelaskan adalah 0,90, maka status untuk pasangan variabel yang pertama, yaitu efisiensi rantai pasok dan juga transformasi digital itu statusnya dia bermasalah.
Kemudian yang kedua, pasangan variabel nilai tambah ekonomi dan transformasi digital yang nilainya 0,864 itu dia baik. Kemudian yang terakhir adalah nilai tambah ekonomi dan efisiensi rantai pasok, di mana HTMT-nya yaitu 1209 dan batas maksimalnya itu 0,90, kemudian statusnya itu tentu saja bermasalah. Nah, kemudian kita lakukan temuan dan identifikasi masalah. Nah, berdasarkan hasil analisis, terdapat dua pasang konstruk yang menunjukkan nilai HTMT-nya itu melebihi batas 0,90, yaitu yang pertama, efisiensi rantai pasok dengan transformasi digital, di mana HTMT-nya itu seperti yang telah kita lihat tadi, dia melebihi karena bernilai 1,130, dan yang ke pasangan variabel yang ketiga yaitu nilai tambah ekonomi dengan efisiensi rantai pasok, di mana HTMT-nya itu bernilai 1,209. Nah, kondisi ini itu secara statistik mengindikasikan bahwa kedua pasang konstruk tersebut belum dapat dibedakan secara diskriminan, atau dengan kata lain, respondennya itu cenderung mempersepsikan konstruk-konstruk tersebut sebagai hasil yang sangat serupa. Nah, kemudian kita lakukan analisis penyebab nilai HTMT-nya itu bermasalah, dan didapatkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai HTMT-nya ini melebihi batas yang disarankan. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut, yang seperti nampak pada layar, yaitu faktor penyebab yang pertama adalah indikatornya itu yang terlalu sedikit. Nah, setiap konstruk itu hanya memiliki dua indikator, yaitu X3 dan X4, kemudian M3 dan M4, dan juga Y3 dan Y4. Nah, jumlah indikator yang minim ini menyebabkan estimasi korelasi antara konstruk menjadi tidak stabil dan cenderung menghasilkan nilai HTMT yang lebih tinggi dari seharusnya. Kemudian, faktor penyebab yang kedua adalah konstruk yang saling berkaitan erat. Dalam model mediasi X, M, dan Y, variabel X atau transformasi digital itu dirancang secara teoritis untuk mempengaruhi variabel M atau efisiensi rantai pasok secara kuat. Hal ini menyebabkan korelasi antara konstruk memang tinggi secara substansif, bukan karena kesalahan pengukurannya. Terakhir adalah homogenitas responden, di mana pola jawaban responden yang seragam dapat memperkuat korelasi antara konstruk secara artifisial sehingga nilai HTMT-nya itu melampaui batas yang ditetapkan. Nah, kemudian argumentasi dan justifikasi modelnya, di mana meskipun terdapat nilai HTMT yang bermasalah, model penelitian ini tetap dapat dipertahankan dan dinyatakan valid secara keseluruhan yang didasarkan pada argumen-argumen seperti berikut. Yaitu yang pertama adalah validitas konvergen dan reliabilitas yang terpenuhi. Nah, mengapa kita bisa, meskipun beberapa nilai HTMT bermasalah, tetapi kita masih tetap bisa menilai bahwa hasil analisis kami ini benar, yaitu karena yang pertama validitas konvergen dan reliabilitasnya itu terpenuhi, di mana seluruh indikator auto loading-nya itu melebihi dari 0,70, kemudian AVI-nya juga melebihi 0,50, yang mana dia melebihi dari batas yang ditentukan. Kemudian untuk composite reliability-nya juga melebihi 0,70. Nah, hal ini membuktikan bahwa setiap konstruk telah diukur secara valid dan konsisten oleh indikatornya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah model dibangun berbasis teori yang kuat, di mana hubungan X, M, dan Y itu telah didukung oleh literatur terdahulu, di mana korelasi tinggi antara konstruk yang berdekatan dalam jalur mediasi adalah konsekuensi logis dari hubungan sebab akibat yang kuat, bukan indikasi konstruk yang tumpang tindih. Kemudian, sumber juga yang kami ambil mengakui keterbatasan HTMT, di mana HTMT pada model mediasi dengan konstruk yang berkorelasi tinggi secara teoritis dapat melebihi 0,90 tanpa harus diinterpretasikan sebagai kegagalan validitas diskriminan. Nah, selama didukung oleh justifikasi teoritis yang memadai. Kemudian kemudian selanjutnya adalah seluruh uji hipotesis signifikan atau P-nya itu sama dengan 0,0000. Nah, signifikasi jalur H1, H2, dan H3 dengan tes statistik itu melebihi 1,96, yang menunjukkan bahwa model struktural bekerja dengan baik dan konstruk-konstruk dalam model mampu memprediksi secara bermakna. Nah, kesimpulan atas masalah HTMT adalah bahwa nilai HTMT yang melebihi 0,90 pada dua pasang konstruk dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara teoritis sebagai konsekuensi dari hubungan mediasi yang kuat antara transformasi digital, efisiensi rantai pasok, dan juga nilai tambah ekonomi. Nah, dengan terpenuhinya semua kriteria validitas konvergen, reliabilitas, dan signifikansi jalur struktural, model secara keseluruhan tetap valid dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.
Selanjutnya kita melakukan evaluasi model struktural atau inner model. Nah, yang pertama kita lakukan adalah uji multikulinearitas atau VEF, di mana kita menguji hubungan transformasi digital dengan efisiensi rantai pasok dan didapatkan bahwa nilai VEF-nya itu adalah 1,0 atau 1, yang keterangannya adalah tidak ada multikolinearitas. Kemudian yang kedua adalah efisiensi rantai pasok dan hubungannya dengan nilai tambah ekonomi, di mana didapatkan nilai VEF-nya itu 1,0 atau 1, dan keterangannya juga sama, tidak ada multikolinearitas. Nah, karena seluruh nilai VEF lebih kecil dari batas yang ditentukan, yaitu 5, maka sehingga tidak didapatkan masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model struktural. Nah, kemudian em, yang kedua adalah koefisien determinasinya atau R-square, di mana variabel endogennya itu adalah efisiensi rantai pasok dan juga nilai tambah ekonomi. Nilai R-square-nya adalah 0,356. Kemudian untuk nilai tambah ekonomi, nilai R-square-nya adalah 0,410. Kemudian adjusted R-square-nya untuk efisiensi rantai pasok 0,350 dan untuk nilai tambah ekonomi dia 0,404. Nah, sehingga dapat dikategorikan bahwa kedua variabel endogen ini itu masuk dalam kategori moderat. Nah, mengapa dia masuk dalam kategori moderat? Karena variabel efisiensi rantai pasok mampu dijelaskan oleh transformasi digital sebesar 35,6% atau kategori moderat, sehingga sisanya 64,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian, untuk variabel nilai tambah ekonomi juga mampu dijelaskan oleh efisiensi rantai pasok sebesar 41,0%, yang juga masuk dalam kategori moderat, di mana sisanya 59,0% itu dijelaskan oleh variabel lain. Nah, untuk ukuran efek F-square dapat dilihat pada tabel, yaitu untuk hubungan transformasi digital dengan efisiensi rantai pasok, didapatkan F-square-nya itu bernilai 0,553 yang dapat dikategorikan besar. Kemudian untuk hubungan efisiensi rantai pasok dan juga nilai tambah ekonomi, F-square-nya didapatkan 0,695 yang juga dikategorikan besar. Nah, transformasi digital memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi rantai pasok, di mana nilai F-square-nya itu adalah 0,553 yang lebih besar dari 0,35, dan juga efisiensi rantai pasoknya memiliki pengaruh besar terhadap nilai tambah ekonomi, di mana nilai F-square-nya itu adalah 0,695 yang juga lebih besar dari 0,35. Nah, uji selanjutnya yang kita lakukan adalah uji hipotesis atau PET koefisien, di mana H untuk hubungan, di mana H1 yaitu hubungan transformasi digital dan efisiensi rantai pasok, di mana original sampelnya itu adalah 0,597, kemudian t-stat-nya itu adalah 9,004, p-value-nya adalah 0, dan sehingga kesimpulannya dia itu signifikan. Kemudian untuk H2 yang mewakili hubungan yang kedua yaitu efisiensi rantai pasok dan juga nilai tambah ekonomi, original sampelnya itu adalah 0,640, kemudian t-stat-nya itu adalah 9,993, kemudian p-value-nya sama 0,0 atau 0, kesimpulannya adalah dia signifikan. Nah, interpretasinya bahwa H1 ini dapat diterima karena transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi rantai pasok, di mana dia bernilai 0,957, kemudian T-nya itu 9,004, yang lebih besar dari 1,96, kemudian p-value-nya itu 0, yang lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk H2-nya itu juga diterima karena efisiensi rantai pasoknya itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tambah ekonominya, di mana nilai original sampelnya itu 0,640, T-nya itu 9,993 yang lebih besar dari 1,96, dan untuk p-value-nya itu 0,0 di mana dia lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya uji efek mediasi atau indirect effect. Kita uji ketiganya, yaitu hubungan antara transformasi digital, efisiensi rantai pasok, dan juga nilai tambah ekonomi, di mana nilai original sampelnya itu 0,382, kemudian t-stat-nya adalah 6,261, kemudian p-value-nya adalah 0,0, dan kesimpulannya adalah signifikan. Nah, hasil interpretasinya adalah menyatakan bahwa efek tidak langsung atau indirect effect itu bernilai 0,382 dengan t-stat-nya itu yaitu 6,261 yang lebih besar dari 1,96, dan p-value-nya itu sama dengan 0,0 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga H3 ini tetap dapat diterima. Artinya,
efisiensi rantai pasok memediasi secara signifikan pengaruh transformasi digital terhadap nilai tambah ekonomi. Nah, jenis mediasinya yang digunakan adalah mediasi parsial atau partial mediation karena pengaruh langsung transformasi digital terhadap nilai tambah ekonomi itu masih signifikan, sehingga efisiensi rantai pasok memperkuat jalur pengaruh tersebut namun tidak menggantikan secara sepenuhnya. Nah, kemudian kesimpulan hasil penelitian yaitu hipotesis untuk H1, H2, dan H3, di mana untuk H1, hipotesis pertama yaitu transformasi digital berpengaruh positif terhadap efisiensi rantai pasok, hasilnya didapatkan bahwa diterima. Kemudian hipotesis yang kedua adalah bahwa pernyataan bahwa efisiensi rantai pasok berpengaruh positif terhadap nilai tambah ekonomi, juga hasilnya didapatkan bahwa diterima. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah efisiensi rantai pasok memediasi pengaruh transformasi digital terhadap nilai tambah ekonomi, hasilnya juga dapat diterima. Nah, secara keseluruhan, ketiga hipotesis penelitian itu diterima karena transformasi digital terbukti mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi rantai pasoknya, yang selanjutnya juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tambah ekonominya. Nah, efisiensi rantai pasok terbukti berperan sebagai variabel mediasi parsial dalam hubungan antara transformasi digital dan juga nilai tambah ekonomi. Nah, adapun kemudian saran-saran yang berdasarkan laporan kami ini, yang pertama bagi perusahaan, yaitu meningkatkan implementasi transformasi digital, terutama pada indikator X3 dan X4 untuk mendorong peningkatan efisiensi rantai pasok. Kemudian peningkatan efisiensi rantai pasok ini pada gilirannya akan berdampak positif juga pada nilai tambah ekonomi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu menambahkan jumlah indikator per konstruk menjadi 3-4 indikator untuk meningkatkan stabilitas estimasi auto model dan mengurangi risiko nilai HTMT yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah perluas cakupan dan keberagaman responden agar variasi jawaban lebih representatif dan mengurangi homogenitas data yang dapat mendistorsi nilai HTMT. Kemudian yang ketiga adalah perjelas batasan konseptual antara variabel dalam definisi operasional agar konstruk yang diukur benar-benar mencerminkan konsep yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah sertakan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi nilai tambah ekonomi, mengingat R-square model saat ini baru mencapai 41%, yang artinya masih terdapat 59% varians yang belum dapat dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah gunakan metode evaluasi validitas diskriminan tambahan seperti HTMT inference atau confidence interval untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif atau lengkap. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hasil analisis kelompok kami berdasarkan Smart PLS yang telah kami buat dengan topik yang kami ambil, yaitu hubungan transformasi digital dan juga efisiensi rantai pasok terhadap nilai ekonomi, dengan topik yang kami bahas yaitu cabai katokon, yaitu cabai khas daerah Toraja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, Pak. Semoga apa yang kami jelaskan dan juga apa yang rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya boleh menjadi insight dan juga pembelajaran dan juga informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.